Bu biar Oke. Ibu nggak ini nggak yakin kita cut lagi. Oke, siap. Taruh dulu. Ini 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabat dimanapun berada. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan dan bisa bertemu kembali dalam acara ngobrol bareng bersama Ustadz Alif Lukmanul Hakim. Assalamualaikum Bu Ustazah. Ya, waalaikumsalam. Dan masih setia saya temani bersama saya Siti Jamiatul Faizah. Terima kasih Bu Ustazah Faiz. Bapak sehat ya, alhamdulillah ya Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh iya Bapak, kita masih menyambung dari beberapa tema kemarin yang berkaitan dengan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kalau kemarin kita membahas tentang keluarga, kita sekarang akan lebih membahas tentang isi daripada keluarga tersebut. Apakah isi itu? Ya, istilahnya sebuah keluarga tentunya akan diawali dengan anggota keluarga yang berisi, yang kuat, yang berkualitas. Amin ya. Ini kalau menurut Bapak ini harus seperti apakah ini isi atau anggota keluarga yang bisa dinamakan berkualitas, kuat, kokoh ini seperti apa? Berarti konteksnya kita bagaimana mendesain keluarga yang ideal gitu ya. Betul Bapak. Mendesain keluarga yang mendekati ideal. Bagaimana kita memperoleh keturunan karena tujuan berkeluarga, fungsi berkeluarga salah satunya kemarin adalah fungsi reproduksi berketurunan. Tentu berketurunan yang baik. Dan saya rasa ada beberapa langkah dan beberapa tips ya yang bisa kita praktekkan dan kita implementasikan. Yang pertama tentu sebelum kita menikah, yang sudah kita bicarakan jodoh kita yang akan disiapkan Allah pada waktunya, pada saat yang tepat ketika kita sudah siap. Nah, bukan menjaga jodoh orang. Jagain jodoh orang kayak penyanyi cantik itu ya. Jadi berarti ketika kita proses mencari, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, ikhtiar itu, doa dan tawakal itu, kita tentu mendesain juga jodoh kita adalah yang kita harapkan tentu adalah jodoh yang harus wanita atau perempuan, perempuannya adalah perempuan yang solehah, dan prianya, laki-lakinya adalah pria atau laki-laki yang soleh juga. Itu yang harus kita tahu. Berarti kan latar belakang si perempuan, latar belakang si pria atau laki-laki tentu harus kita sama-sama saling mengetahui latar belakangnya, pendidikannya, secara sosial seperti apa. Dalam arti bukan strata ya Bu, tapi dalam lingkup sosial apakah keluarganya adalah keluarga yang kontribusi sosialnya bagus, kemudian tidak memiliki kejelekan dalam tanda petik di masyarakat, kemudian soleh dan soleha juga ya. Tentu bagaimana tingkat agama atau pemahaman agama kalau bisa adalah tentu berpemahaman agama yang baik, bukan berarti harus pintar, mendalam, tidak seperti itu, karena sekali lagi yang sudah pernah kita bahas, jodoh itu bukan yang kita idealkan tapi yang kita butuhkan. Jadi itu kita mencari, dalam proses mencari itu perempuan yang solehah dan pria atau laki-laki yang soleh. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah mendapatkan jodoh dan alhamdulillah kita berjodoh kemudian menikah, tentu kita harus mendesain kembali sejak malam pertama. Nah, berarti sudah ada niatan untuk berketurunan yang baik. Kemudian kita harus jelas bagaimana kita mendesain itu dengan mengimplementasikan dengan berdoa, berdoa dulu, ya jelas kita harus berdoa kan ya, berdoa, bahkan mungkin sholat dulu dan sebagainya, baca surat-surat tertentu bareng-bareng ya, kan jadi ada pemanasan yang positif. Oh gitu ya. Nah, ya kan? Positif. Berarti ini entah mengenal atau tidak, atau tidak tetap harus ada permulaan yang positif yang baik, untuk bisa menghasilkan keturunan yang tentu doa yang paling utama kan bahwa lindungilah kami dari godaan setan dan juga keturunan kami dari godaan setan, seperti itu yang paling penting. Dan besok kalau sudah menikah jelas akan hafal doa itu. Oh ya, otomatis ya. Harus teman-teman nggak usah takut nggak bahkan hafal sekarang gitu kan. Malah yang sudah diusahakan adalah menghafal doa itu dulu biasanya. Gitu ya. Karena anak muda sekarang kan malah yang dihafalkan itunya dulu. Nah setelah itu baru ketika sudah mengandung
berisi si ibu, si calon ibu, si perempuan, nah saat itu menyiapkan, mendesain dengan kemudian ya ibu jelas paham lah memberikan makanan-makanan yang halal, yang sehat, yang terbaik, sambil mendoakan seperti doa Nabi Ibrahim. Nah kita akan mengambil contoh desain keluarga yang baik, yang sampai kita kemudian menapaktilasi segala aspek kegiatan Nabi Ibrahim dan Siti Hajar adalah kemudian doa Nabi Ibrahim yang sering kita dawamkan itu, Robbi habli minas sholihin. Ya Allah anugerahkan kepada kami keturunan yang soleh dan soleha, seperti itu. Ini apalagi kita kan sebentar lagi juga akan masuki hari raya Idul Kurban ya. Idul Adha. Ini mungkin Bapak juga bisa sedikit bercerita supaya bisa menguatkan gitu ya kepada kita bagaimanakah istilahnya Nabi Ibrahim bisa menurunkan generasi-generasi solih seperti Nabi Ismail, seperti apa Pak? Dan Implementasi Robbi habli minas sholihin yang akhirnya kita sebagai umatnya itu senantiasa mendawamkan doa itu. Saya rasa Nabi Ibrahim adalah bapaknya agama-agama besar ya. Beliau adalah bapak bagi agama Yahudi, agama Nasrani dan juga Muslim kita Islam. Jadi beliau adalah selain bapak agama-agama disebut sebagai Khalilullah seperti itu kan. Dan ini kita yang harus betul-betul mencontoh beliau dalam momentum sebentar lagi Idul Adha atau Idul Kurban, bahwa ternyata perjuangan Nabi Ibrahim untuk memperoleh anak pun luar biasa ya. Sampai kemudian diperintahkan oleh Allah pun langsung sami'na wa ata'na untuk pergi dari Palestina langsung sampai ke Mekah yang saat itu tidak ada siapa-siapa, tandus dan sangat gersang. Kemudian sampai di sana Siti Hajar dan Nabi Ismail kemudian saat masih bayi ditinggalkan, kata Allah harus ditinggalkan karena harus balik lagi ke Filistin, ke Palestina, dan kemudian di sanalah terjadi peristiwa-peristiwa berdua saja ya. Siti Hajar berjuang hidup dan kemudian ditinggalkan Nabi Ibrahim, itu perintah Allah dan itu harus kita pelajari dan kita ikuti bahwa ternyata keimanan dan juga penghambaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada Allah itu adalah nomor satu. Kemudian ditinggalkan Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim kemudian ketika Allah perintahkan untuk kembali datang ke Mekah sudah ada usia yang lebih besar, Nabi Ismail, dan kemudian peristiwa-peristiwa yang terjadi kan ternyata itu kita napaktilasi. Peristiwa Siti Hajar mencari air dari Safa ke Marwah yang sudah Bu Hajah lakukan, kemudian sampai air zam-zam itu dihasilkan dari mana, kemudian sampai kepada peristiwa bagaimana Nabi Ismail diperintahkan untuk dikurbankan oleh Allah kepada. Ini Ustaz, ini mungkin istilahnya sosok anak ya yang sangat-sangat taat, luar biasa. Berbakti kepada orang tua. Iya, berbakti. Ini Ustaz. Bahkan bukan cuma orang tua tapi kepada Tuhan ya, kepada Allah seperti itu. Ini kan perlu kita jawantahkan untuk kehidupan masa ini sehingga bisa ya dapat sosok putra yang soleh, yang taat, yang berbakti nih saat ini. Berarti itu hasil dari desain juga kan? Desain dari awal. Betul. Memilih yang terbaik dari istri atau perempuan yang ada diikhtiari, ditirakati seperti itu. Kemudian ketika sudah dalam pernikahan mengawali dengan doa, dan ketika sudah dikandung berarti ya selalu yang dimunajatkan adalah doa-doa, permohonan, dan desain itu penting. Jadi kita mendesain seperti apa. Dan kemudian yang paling penting juga adalah sosok anak yang demikian berbakti kepada kedua orang tua dan juga kepada Allah. Selain itu adalah bakat atau keturunan dan juga itu desain yang tadi penting itu, dan yang bisa diwujudkan, bisa dibentuk desain kan, itu kita meminta, kita kan meminta. Doa itu kan yang Robbi habli minas sholihin kan doa yang sangat pendek tapi dalam maknanya luar biasa. Atau ada yang menambahkan Robbi habli hukma wa al-hikmi bis sholihin, ada yang menambahkan dengan kalimat seperti itu. Kalau Kiai Hikmah menambahkan demikian, itu kemudian bisa kita dawamkan. Nabi Zakaria punya doa juga, lo bila tadar nifar dawa untuk khairul warithin, seperti itu. Jadi kita nggak usah takut kalau kita misal punya keturunannya. Insya Allah dapat di saat kita betul-betul siap. Allah pasti akan berikan saat yang tepat. Pada waktunya seperti itu. Itu yang penting. Itu kemudian terus tadi Ustadz kata kita kan tadi namanya mempunyai generasi yang solih, yang hebat kan perlu didesain. Mungkin ada syarat-syarat yang bagaimana yang supaya kita mungkin sebagai orang tua yang kita katakan biasa-biasa saja, Ustadz. Ini bagaimana kita bisa mendesain ini untuk anak-anak yang bisa berhasil berkualitas. Saya sering heran ya Bu, saya sering heran terus terang. Saya punya banyak relasi sosial ya dengan orang yang membantu saya dan membantu istri saya. Pekerjaannya cuma mohon maaf misalnya tukang ojek,
istrinya hanya tukang masak, Mm-mm. atau yang satu tukang berkebun, buruh tani, tapi anak-anaknya juara 1 Oh, luar biasa di sekolah. ya. Anak yang nomor 2 juara juga masuk Iya. ranking. Heeh. Kemudian pintar karena murid saya juga TPA. Saya jadi bingung ternyata strata sosial dan Bukan, ya. kemampuan agamanya pun biasa, Bu. Nah, ya. Nah, ini kan Bukan berarti kan lulusan J. pondok, J. bukan dari pondok pesantren, tapi ternyata kok bisa menghasilkan anak yang seperti itu. Anak yang cerdas gitu Ada ya. kata kunci berikutnya berarti Apa? tirakat. Oh, gitu. Dalam khas kita Iya. aswajana dia jelas tirakat, dan Tirakat, tirakat ya. ibu itu nomor 1. Kalau jenengan baca ini apa namanya biografinya Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, Iya. bapaknya Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, itu ibundanya Gus Dur kalau mau masak nasi ketika pagi, Iya. itu beras yang akan dibuat misalnya 1 gantang gitu ya, Iya. Heeh. itu per butir beras tuh disolawatin, Bu. Subhanallah ya. Solawatin, Allah. 1 beras tuh disolawatin. Ya Padahal Allah. secara sanad keturunan udah orang luar biasa, Iya, kiai, pendiri Nahdlatul Ulama, ya kan? Kiai Haji Abdul Wahid Hashim itu kan anaknya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, tapi ibundanya masih mensolawati setiap butir Subhanallah. beras Iya. itu disolawatin. Ini kan berarti paling nggak Tirakat. ya. Orang sosok beliau yang seperti aja masih belajar, apalagi kita Apalagi yang masih kita. belajar Ya. merangkak gitu ya. Ya, tirakatnya Ya. bapak dan ibu itu nomor 1 kalau Iya, untuk betul. anak, jelas doa ibu yang akan paling didengar. Dan saya berpikir jangan-jangan orang-orang yang biasa dalam tanda petik Iya. itu mungkin tirakatnya luar biasa Lebih didengar oleh Allah. ketika malam, Oke. karena memang dia nggak dapat uang yang aneh-aneh ya, Iya betul. buruh tani, Iya, iya. ojek ya. Tapi Steril, murni. nah kita gitu pun kan. bisa melakukan Iya. itu, tapi berarti kan kita harus melakukan pembersihan diri Pembersihan. kita dan juga meminta dengan Dengan luar ikhlas. biasa. Saya sering ya heran satu sisi, tapi itulah hebatnya Gusti Allah ya. Maha adil, maha kasih. Adil, anak-anaknya pinter-pinter, Bu. Iya, iya. Saya bingung loh. Maha kasih. Bisa gitu ya. Jadi Iya, kekuasaan Allah dan luar itu yang biasa. kemudian dikatakan bahwa ternyata anak itu bisa mengharumkan nama orang tua atau keluarga. Betul, betul. Orang tuanya mungkin stratanya Biasa. hanya segitu, tapi anaknya Luar ya biasa. kita kan banyak dapat, Bu. Ada Iya. jenderal-jenderal yang itu orang-orang Iya, desa biasa. banyak, ya kan? Presiden Termasuk kita orang kita biasa. Semua Pak presiden Karno, semua itu kan ya Bung luar Karno, biasa. Pak Harto, Iya, itu orang terlepas dari seperti apapun kontroversi dan Iya. sebagainya, orang-orang biasa semua. berawal dari orang biasa dan dari luar biasa. Jangan-jangan itu karena tirakat orang Iya. tua. Bahasa lain itu desain yang dibuat oleh orang tua. Betul. Ya. Sebelum menikah dan sebelum melahirkan. Nah, Iya. setelah melahirkan ada lagi, Bu. Oh iya. Berarti kan ketika sudah lahir, anak harus diberikan nama-nama yang baik. Betul. Karena Ya, nama kayak- itu doa ya, Ya, Ustaz ya. aja Siti Jamiatul Faiza. Iya, Oh, betul. kan? Ada kameramen kita ya, Mas Iya, Lukman, sama betul. dengan saya namanya, Mas Iya. Lukmanul Hakim. Supaya memberikan hikmah. Nama itu penting. Jangan anak kita nggak tahu agama, tapi seolah-olah ingin agamis, anaknya dikasih nama Ahmad Munafikun. Nah, ya lewat. Ada itu, Bu. Ya, Iya, Ahmad betul. Munafikun, Ahmad Tidak Musyrikun. bertanya kan? Tidak bertanya dulu. Jadi berikan anak kita nama-nama Sesuai dengan nama terbaik. yang bagus, yang indah. Mau nama agama, mau nama Nama Jawa, nasional, mau nama nasional, internasional boleh, ya. atau bermakna. Kalau bisa ya nama lokal lah ya, Iya. nama lokal, nama Kan sekarang Jawa. banyak Pak nama-nama internasional, tapi Karena juga punya makna. Korban FTV dan korban apa namanya sinetron ya, banyak ya. Saya sering mendapatkan waktu KKN dulu ada anak namanya Chan Kelvin gitu kan, ada gitu, seperti itu. Jadi Iya, iya, tapi tidak apa-apa. Kan Iya, mungkin boleh. punya kan ya. Tapi Punya berikan nama yang iya, baik, iya. kemudian ketika sudah dari kecil ya Mm-mm. berikan start Iya. sehat 5 sempurna, jelas Nah, itu kan. jelas itu harus Pak, Makanan-makanan karena yang ya. baik sambil Tetap kemudian- doa itu ya berarti ya. kemudian dimasukkan ke lembaga pendidikan sejak usia Yang dini ini betul. ke PAUD yang baik. Iya. Nah, PAUD yang mengajarkan kita dekat dengan halaman ada di sekitar kita. Oh, ada. ada Pak. ada di UPAIS nanti ya. Itu kemudian masukkan lembaga pendidikan dari yang PAUD, TK, SD, SMP, SMA dan kalau Iya, bisa iya. di pondok pesantren Betul. kan. Karena memang pendidikan bagaimanapun kita tetap tidak boleh menganggap sepele, Iya. ya kan? Karena dengan pendidikan anak-anak kan tetap akan tumbuh bisa bersama, Betul. belajar sosial emosionalnya, belajar dia bagaimana menghormati orang lain dan menghormati dirinya sendiri, Betul. Pak. Gitu. Nah, jangan lupa kemudian kita Iya. dawamkan juga doa yang paling kita hafal juga. Oh, iya. Rabbana hab lana min azwajina wa Oh, dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, bahwa ya Allah ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan dan juga keturunan kami yang itu menjadi qurrata a'yun, penyejuk hati, penyejuk mata, penyejuk keluarga, dan juga jadikanlah mereka pemimpin orang-orang yang bertakwa. Nah, Ini nih Pak, ini Itu juga kan itu berat ya. bayangkan jadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Minimal yang laki-laki, kalau anaknya laki-laki kan jadi pemimpin rumah tangga. Betul, betul. Ya kan, jadi ketua Iya. ketua rumah tangga seperti Kepala itu. rumah tangga. Kepala rumah tangga.
yang ibunya jadi manajer rumah tangga. Nah, ini juga berat itu. Nah, Iya, iya, berat itu. manajer rumah Dan tangga. ketika kepala rumah tangga dan manajernya itu hebat luar biasa bertakwa, maka akan menghasilkan Keturunan-keturunan yang jadi hebat. simultan Ya, seperti itu. saling ya. Betul sekali. Ya, ini luar biasa nih Ya. ya sahabat-sahabat nih ya. Jadi Dan yang penting juga, ini- yang penting juga apa berarti ini Pak masih ketika sudah bergaul di Uh-huh. masyarakat, ya harus kemudian diarahkan untuk bergaul dengan lingkungan yang baik. nah ini Karena lingkungan membentuk betul. karakter. Ini kembali ke lingkungan Ustaz, ini gimana ini kita bisa istilahnya menyaring Iya. untuk masuk dalam lingkungan yang baik ketika mungkin beberapa Kita doakan juga ada doa yang luar biasa. gitu. Gimana itu Ustaz? Satu bagian dari Iya. doa nubuat ya, ada Uh-huh. ada doa nubuat. Uh-huh. Tapi di belakang doa nubuat itu ada ini di Al-Qur'an surat Al-Isra. Itu ada ayat yang berbunyi Robbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Bahwa ya Allah, masukkanlah kita kan, Iya. aku dengan cara masuk yang baik Iya. ke suatu tempat, lingkungan dan sebagainya, dan keluarkan kami dengan cara yang baik pula, dan berikan kepada kami pemimpin-pemimpin yang menolong kami. Nah, itu kan ini itu doa iya. yang luar biasa. Iya, jadi saling Nah. berkesinambungan ketika Doa kita yang luar bahwa biasa. kita menginginkan sesuatu yang baik pun kita berdoa dari Allah. Nah, jadi ikhtiar, doa, tawakal itu kata yang penting banget. Dan di ayat Al-Isra juga itu ada juga yang paling penting juga adalah waqul ja'al haqqu wa zaqul batil innal batila kana zahuqa. Kita harus berusaha kepada Allah untuk memberikan kesempatan bagi kita untuk ditunjukkan hal-hal buruk tuh ya kita jauhkan Jangan dari sampai situ, Saya jadi yang ingat, batil dan saya jadi sebagainya. ingat dulu ketika ibu saya ya, ibu Iya. almarhum itu saya bilang gini, tak dongaaken semoga kowe dimanapun kamu dimanapun Amin. berada itu jangan pernah ketemu dengan orang-orang yang ingin menyakiti. Itu bagian dari doa ya Ustaz ya berarti ya. Iya. Ya, sampai mendoakan yang seperti itu dalam Itu bahasa luar Jawa biasa, gitu ya. nggih. Ya. Supaya jangan sampai ketemu dengan orang-orang yang ingin menyakiti kamu. Dan saya buktikan mungkin dari doa ibu itu alhamdulillah ya selagi sampai saya kemanapun pergi jauh itu kok yang alhamdulillah kayaknya diberi perlindungan lah oleh Betul, Allah betul. Ustaz. Ya doa ibu makanya. Iya, makanya Ada ibu gitu. yang juga mendoakan kan. Masya Saya Allah. doakan semoga-moga di mana-mana nggak kelaparan. Akhirnya kan Nah, jeng. setiap datang kemana-mana dapat makan. Alhamdulillah, Ada seperti itu. subhanallah. Doa ibu saya juga gitu. Saya Gitu sering ya, dikasih ya makan Allah. cewek-cewek. Makanya berarti kan kita kembali ya ternyata Iya. ya, sebagaimana Ustaz sampaikan doa, ucapan ya Ustaz, ucapan itu Ibu memang luar terutama. biasa. Masya Allah. Ya karena Doa ya, ya sampai ada istilah atau perumpamaan kan bahwa surga di bawah telapak kaki ibu begitu kan. Kalau bapak jendelanya aja kan. Oh, Ya. gitu ya. Cukup Ya, ya. karena kan ibu 3 kali, Heeh, bapak satu 1 kali. Nah, Itu bukan berarti bapak nyari ibu 3, itu jangan. Wah, kalau ini sih udah Ada yang bilang seperti itu Bu, bahaya sekali kan. Kalau istri 1 kan iswan, kalau istri 2 kan istu, oh gitu ya. kalau istri 3 istri. Ah itu Gitu ya. itu enggak Oh, bagus. boleh itu. Itu Tapi jangan. kemudian akan ada cut yang luar biasa. Ya, itu enggak boleh. Itu pembenar bagi para laki-laki itu Ya biasanya. memang biasa mencari pembenaran, tapi juga sekarang Saya kan banyak hanya tahu dan perempuan- menyampaikan. Iya, banyak perempuan yang sudah pintar Ustaz. Iya. Ya makanya harus Iya. betul-betul diatur. Jadi Luar biasa ini ya. tadi Iya. dari 6 hal tadi penutupnya lingkungan Bu Haja. Ya, tapi tentang Lingkungan pergaulan. penting itu di Banja. Lingkungan ini kan akan kemudian membentuk sikap, karakter, pola. Jadi yang 6 tadi itu jangan sampai kemudian rusak hanya gara-gara lingkungan. Kita bisa mengarahkan dengan baik. Tapi jangan kemudian kita menjustifikasi atau menjudgment atau langsung kemudian mengatakan lingkungan ini bahaya, si ini akan terlibat di sini akan mengalami hal yang buruk, tapi kita semuanya berproses pelan-pelan. Kita harus betul-betul jadi orang tua yang cerdas juga dan kemudian mengarahkan konteksnya. Dan saya rasa setiap anak itu punya masa, punya zamannya, punya konteks zamannya, dan kita tinggal mengarahkan. Kayak memberikan contoh, bukan berarti kemudian kalau sholat bukan, tapi ayo sholat bareng yuk, Model ya. sholat bareng yuk. Nah, Ya, kan gitu. istilahnya walaupun lingkungan itu berpengaruh, tapi ketika seorang anak itu di dalam rumah sudah mempunyai fondasi yang luar biasa, yang kuat, insya Allah dia tetap tidak akan mudah goyah. Iya. Istilahnya kan kalau rumah fondasinya udah luar biasa, Iya. kan tidak akan goyah oleh akhlak Iya. atau topan. Cara menyuruh kan beda ya. Iya. Sholat dengan ayo sholat yuk bareng. Nah, Ya, kan. betul, beda Ya, sekali. seperti itu. Jadi lingkungan itu penting, dan yang adalah paling pamungkas juga adalah ya semuanya kita serahkan pada Allah. Setelah 7 hal tadi kita lakukan, doa yang Rabbi habli minas sholihin yang paling penting, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, dan kita diharapkan bisa masuk dan keluar lingkungan dengan baik. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Dan mungkin kalau di PAUD-nya Bu Haja kan ada tuh, kalau doa masuk kelas gimana Bu? Lupa saya Bu, ada kan ya? Doa masuk kelas. Ada kan doa mau mulai Ada, pelajaran? ada. Ada doanya gimana tuh, saya lupa, sering dilafalkan oleh anak saya. Jadi ternyata
kita tuh lengkap Iya. dengan doa-doa yang itu Jadi bisa. doa mau masuk kelas, mau masuk rumah itu kan ada kan Iya. anak-anak kan selalu Ada yang untuk mau masuk iya. kelas saya sering ada Iya. kata Ini adhilni ada. Allahumma ini ya saya juga lupa akhirnya. Ada itu ya, itu ada banget itu. Nanti dikat aja ya. Dan pembiasaan itu kan penting. Dan itu kan pembiasaan penting. Iya. Pembiasaan penting dan yang apa namanya menarik juga adalah kalau kita menyekolahkan anak ke tempat yang baik, contohnya adalah sekolah-sekolah kita yang jelas backgroundnya Aswa Jannah, dia kan tiap mau mulai kelas baca Asmaul Husna dulu. Iya, memang kan kita Dan harapkan dengan jangan- doa-doa Asmaul Husna kan betul-betul bisa Dan mengisi jangan lupa, hati anak. jangan lupa Ibu menyanyikan lagu Indonesia Raya, ya, selalu Salawatun minal iman ya. Betul. Jadi ada kombinasi bahwasanya anak-anak pecinta tanah air Ya. dan juga hubbul watan minal iman itu selalu Ya, dalam seperti hati itu, mereka ya. semuanya. Insya Allah dengan kolaborasi dan sinergi antara 7 elemen tadi, Iya. tahapan-tahapan itu diimplementasikan dengan baik dan ada keberlanjutan, kita akan mendapatkan generasi yang Qurrata A'yun. qurrata a'yun, yang seperti kuat, itu, yang luar kuat biasa. dan bisa menyelamatkan kita di akhirat nanti, karena yang menyelamatkan kita kan anak-anak kita Dan juga amal kita ya Pak ya. dan amal kita. Tapi amal kita kurang, anak bisa menyelamatkan kan Bu, Tiga katanya. ya, 3 perkara kan Ah, ya, Pak ya. iya kan? Bisa Bapak ingat kan? Iya, ada 3 perkara perkara itu bahwa kan? idza matabnu adama in qata amaluhu illa min salafin Iya. sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladun sholihin yadu. Jadi bahwa 3 hal sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang Tidak mas, jadi yang kita bisa istilahnya menyelamatkan kita. tenanglah, punya ada tiga hal ya. Selagi kita kurang, ada 3 yang nanti bisa memberikan pertolongan Iya. kepada kita ya. Terutama anak. Iya, anak-anak ya. Dan luar biasa. yang ingin saya contoh banget, tapi saya nggak bisa masak nasi ya, itu ngitung itu loh kayak Bu. Tapi bisa juga Iya, nanti keren. ibunya yang masak, bapaknya yang itu pakai sholawat. Oh gitu ya, jadi Oh, ibunya yang bisa. masak, Iya, saya ada ngitungin itu kolaborasi, satu ya. betul. Nanti ngitungnya mulai dari jam 3 ya Pak ya. Pagi, Iya, ya. jam 3 pagi Iya, gitu kan. luar biasa Bu. Iya. Banyak Itu kan ada berapa ada bukir. romantisme itu nanti. Iya, iya. Romantis sambil ngitung sholawat. Oh ya Masya Allah, sholawat. Bisa itu. Siap, siap, ya. Tapi mungkin nggak harus bisa dipraktekkan tiap hari Ustaz. Itu bisa Iya. dipraktekkan seminggu sekali atau setahun sekali pun udah luar biasa. Apa ya? Iya. Atau ketika kita memang berniat mau punya anak, Iya. nah, gitu ya. Tapi apapun insya Allah kalau kita mempunyai niat kuat, Iya. apapun istilahnya sampai serumit apapun insya Allah kalau memang kita niat Iya. bisa kita lakukan. Ya, betul sekali. Jadi itu mungkin Bapak Is yang Iya. bisa kita Bisa kasih sampaikan, closing ya kita Iya. bisa bicarakan bahwa ternyata mendesain keluarga itu atau memiliki keturunan yang soleh dan solehah atau bahkan bisa muslih ya, Iya. itu harus kita desain, kita awali dari proses yang terjadi bahkan sebelum menikah. Belum. Menjemput jodoh, kita berharap mendapatkan jodoh yang terbaik, bukan yang kita idealkan, Betul. Yang terbaik menurut Allah. yang kita butuhkan, Betul. dan kita mendapatkannya di waktu yang sudah kita siap. Iya. Kemudian ketika sudah menikah, kita harus menghias dengan doa-doa Betul. sejak malam pertama, Iya. dan setiap melakukan apa namanya ketemu juga kita harus Iya. mendoakan anak kita agar dapat keturunan yang baik, dan kemudian langkah-langkah yang lain, memberikan makanan yang terbaik, kemudian menyekolahkan di tempat yang terbaik, Dari lingkungan yang terbaik. di lingkungan yang terbaik, kemudian jangan sampai lupa Rabbana hab lana min azwajina itu wa dzurriyyatina dan seterusnya. Jadi dengan ikhtiar, doa dan tawakal yang kita sudah bicarakan tadi, insya Allah harapan kita tercapai. Terima Itu, kasih Bu. sekali Siap. Ustadz, luar biasa. Sahabat-sahabat yang luar biasa, demikian perbincangan kita bersama Ustadz Alif kali ini. Bagaimana kita bisa mendesain sebuah keluarga yang sakinah mawaddah dengan anggota yang kuat, kokoh dan berkualitas. Amin. Mungkin itu ya Ustadz ya. Terima kasih. Lain waktu kita bisa berjumpa kembali dalam acara yang sama. Dan akhirnya dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, banyak kekurangan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya agak sesuatu. Namanya sip Bu, ini kita lebih cair banget. Nah kan ketika kan cair